Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita memasuki hikmah yang ke-16 dari kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad ibni Atha'illah As-Sakandari yang disyarahi oleh Al-Imam Abdullah bin Hijazi. Lahadati Syekh Al-Imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari wa Syekh Al-Imam Abdullah bin Hijazi rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hikmah yang ke-16 ini Al-Imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari akan menjelaskan kepada kita dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak patut terhalang oleh segala sesuatu. Sebab Allah terhalang oleh segala sesuatu itu mustahil. Maka pada hikmah yang ke-16 ini Al-Imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari akan menjelaskan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak patut atau tidak layak terhalang oleh segala sesuatu. Namun karena hikmah yang ke-16 ini adalah hikmah yang paling panjang di antara hikmah-hikmah yang ada di dalam kitab Al-Hikam, maka insyaallah hikmah yang ke-16 ini dibagi menjadi 3 pertemuan. Jadi ada hikmah ke-16 1, ada hikmah ke-16 2, dan ada hikmah yang ke-16 ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari pada hikmah yang ke-16 ini beliau berkata, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara bi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara fi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara li kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Kaifa yutasawwaru
ay yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'. Ya ajaban kaifa yadhharul wujudu fil adam am kaifa yathbutul hadithu ma'aman lahu wasful qidam. Panjang sekali hikmah yang ke-16 ini. Maka untuk lebih memudahkan kita memahami hikmah yang ke-16 ini, kita langsung saja membaca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala maka dawuh sapa musannif yaitu Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumih. Dawu ing kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhhara kulla syai', yang artinya kurang lebih bagaimana bisa digambarkan Allah terhalang oleh sesuatu, padahal Allah itu adalah zat yang menampakkan segala sesuatu. Nah, Al-Imam Ahmad Ibni Athaillah, beliau mengungkapkan rasa heran, bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu. Allah terhalang oleh sesuatu itu ya mustahil. Sebab apa? Sebab Allah itu adalah zat yang menampakkan segala sesuatu. Maka mustahil jika kemudian ada sesuatu yang menghalang-halangi Allah. Maka pada pertemuan sebelumnya Al-Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari. Kata beliau Al-Imam Ahmad Ibni Athaillah, barang siapa yang melihat alam semesta namun ia tidak menyaksikan Allah pada alam semesta itu, atau di sisi alam semesta itu, atau sebelum alam semesta itu, atau setelah alam semesta itu, melihat alam semesta tapi tidak menyaksikan kehadiran Allah pada alam semesta itu, tidak beriman kepada Allah, maka kata Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari, maka sesungguhnya ia telah kehilangan adanya nur-nur ilahi. Berarti orang ini tidak mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang menampakkan segala sesuatu ini menjadi nampak adalah Allah. Tetapi ia melihat alam semesta kok tidak beriman kepada Allah, berarti orang ini telah kehilangan adanya nur ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari merasa heran, bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu? Kan mustahil. Gusti Allah terhalang oleh sesuatu itu mustahil, sebab Allah itu zat yang menampakkan segala sesuatu. Segala sesuatu ini bisa nampak. Ini gunung, ini matahari, ini laut, ini manusia, ini hewan, dan seterusnya, karena Allah yang menampakkan segala sesuatu itu. Maka bagaimana mungkin jika kemudian Allah terhalang oleh sesuatu? Itu sesuatu yang mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halaka ya opo yutasawwaru, ditemu atau digambaraken, dari kata surah. Apa ayah juba yen tangaling-alingi hu ing Allah? Bagaimana mungkin Allah terhalang? Kaifa yutasawwaru kaifa halaka ya opo yutasawwaru, ditemu atau digambaraken, opo ayah juba yen tangaling-alingi hu ing Allah, opo syai'un sewiji-wiji. Bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu, padahal wa huwa hale utawi Allah iku alladzi dat awharo kang menampakkan sopo alladzi, kang gawe tampak sopo alladzi Allah, gawe tampak kulla syai'in ing sekabehane sewiji-wiji. Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari merasa heran, bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu adalah zat yang menampakkan segala sesuatu. Allah terhalang oleh sesuatu itu mustahil. Ayat tegese bima kelawan barang asyroko kang bersinar opo ma bersinar alaihi ing atase kulla syai', bayane min nuril wujudi, saking cahaya wujud. Imam Abdullah bin Hijazi yang mensyarahi kitab Al-Hikam ini, beliau menjelaskan dengan cahaya wujud Allah menampakkan segala sesuatu. Segala sesuatu menjadi tampak karena Allah yang menampakkan segala sesuatu ini dengan cahaya wujud yang menyinari segala sesuatu. Wa qad kana lan teman-teman anak apa kulla syai' anaiku fi dzulmatil adami, ing dalem petenge ora ana. Imam Abdullah bin Hijazi menjelaskan bahwa segala sesuatu itu kan asalnya tidak ada, lalu dijadikan ada oleh Allah, dan akan kembali dijadikan tidak ada oleh Allah. Berarti hakikatnya segala sesuatu itu tidak ada. Lah, tidak ada itu berarti gelap. Kemudian segala sesuatu yang hakikatnya adalah gelap ini ditampakkan oleh Gusti Allah, sehingga segala sesuatu itu menjadi nampak. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, kama kaya barang taqaddama kang wis dingin apa mak. Nah, fabiluhurihi mangka kelawan nampake Allah
nampak fil asya'i ing dalem piro-piro sewiji-wiji, zaharat nampak opo al asya. Kemudian Imam Abdullah bin Hijazi menjelaskan, dengan nampaknya Allah pada segala sesuatu ini menjadi nampak. Ini karena Allah yang menjadikan segala sesuatu menjadi nampak. Lah, berarti nampaknya segala sesuatu itu bergantung kepada Allah. Kan segala sesuatu itu hakikatnya gelap, lalu Allah yang menjadikan segala sesuatu ini menjadi nampak. Berarti nampaknya segala sesuatu itu bergantung kepada Allah. Maka beliau Al-Imam Abdullah bin Hijazi menjelaskan, wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa zuhurul asya'i nampake piro-piro sewiji-wiji, anaiku mutawaqqifan bergantung, kalau maknanya Kiai Sepuh kandeg, bergantung alaihi ing atase Allah. Jika nampaknya segala sesuatu itu bergantung kepada Allah, maka fayastahilu, maka mustahil opo ayah juba yen tangaling-alingi opo al asya ngaling-ngalingi hu ing Allah. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, jika nampaknya segala sesuatu itu bergantung kepada Allah, maka mustahil segala sesuatu itu menghalang-halangi Allah, mustahil. Fayastahilu, maka mustahil opo antah juba yen tangaling-ngalingi opo al asyahu ing Allah, hatta yakuna sehingga ana sapa Allah anaiku khafiyan samar, ghairu zahirin kang ora nampak. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, jika nampaknya segala sesuatu itu bergantung kepada Allah, maka mustahil Allah terhalang oleh segala sesuatu hingga Allah menjadi tersembunyi dan tidak nampak. Itu mustahil. Sebab apa? Sebab fa'innal ilharo, maka setuhune menampakkan, karena tindakan menampakkan iku innama yufidu angin pestine awe faidah opo al ilhar. Tindakan menampakkan itu hanya berfungsi pada nampaknya Allah yang menampakkan. Yang menampakkan alam ini kan adalah Allah. Lah, tindakan menampakkan itu seharusnya yang nampak adalah Allah yang menampakkan. La khofa'ahu, ora samare al-mulhir. Maka beliau Al-Imam Ahmad ibni Athaillah As-Sakandari mengungkapkan rasa heran, bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu, padahal Allah itu zat yang menampakkan segala sesuatu itu. Segala sesuatu ini menjadi tampak karena Allah yang menjadikan segala sesuatu ini menjadi nampak. Maka bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu? Oh, itu. Berikutnya Al-Imam Ahmad ibni Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumih, beliau berkata, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'.
Arti terjemahannya kurang lebih bagaimana bisa digambarkan dengan akal. Allah terhalang oleh sesuatu, padahal Allah itu zat yang nampak dengan segala sesuatu. Allah terhalang oleh sesuatu itu mustahil, sebab Gusti Allah itu zat yang nampak dengan segala sesuatu. Karena apa? Karena dengan segala sesuatu ini bisa dijadikan dalil untuk mengetahui Allah. Maka sangat aneh jika Allah itu terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu nampak dengan segala sesuatu. Sebab dengan segala sesuatu ini bisa dijadikan dalil untuk mengetahui Allah. Maka sangat heran jika orang menyaksikan alam semesta, menyaksikan segala sesuatu, tapi orang ini tidak beriman kepada Allah. Itu sangat mengherankan. Di dalam Al-Quran surat Fussilat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Artinya kurang lebih, kami, kata Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga menjadi jelas bagi mereka bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha hak. Maka sangat mengherankan ketika ada orang melihat alam semesta, melihat segala sesuatu, tetapi ia terhalang dari Gusti Allah. Ia tidak beriman kepada Allah. Itu sesuatu yang mengherankan. Makanya kata Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari, beliau mengungkapkan rasa heran, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un, bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu, padahal wa huwallazi dhahara bikulli syai', padahal Allah itu adalah zat yang nampak dengan segala sesuatu. Karena dengan segala sesuatu ini bisa dijadikan dalil untuk mengetahui Allah. Ayat tegese hatta stadalla, sehingga amrih dalil, alaihi ingatase Allah sopo al mustadilluna, piro-piro wong kang luru dalil, bil asyai, kelawan piro-piro sewiji-wiji. Artinya dengan segala sesuatu itu bisa dijadikan dalil untuk mengetahui Allah. Maka sangat heran ketika ada orang menyaksikan sesuatu di antara alam semesta, namun ia terhalang dari Allah, dia tidak beriman kepada Allah. Itu sesuatu yang sangat mengherankan. Kaifa halekaya opo yutasawwaru, ditemu atau digambarakan, opo ayah juba yenta ngaling-ngalingi hu ing Allah, opo syai'un sewiji-wiji.
bagaimana bisa digambarkan dengan akal? Allah terhalang oleh sesuatu, tentu tidak bisa digambarkan dengan akal. Sebab apa? Wa huwa hale utawi Allah iku alladzi dzat zahara kang nampak sapa alladzi nampak bikulli syai'in kelawan sekabehane sewiji-wiji. Sebab Allah itu adalah zat yang nampak dengan segala sesuatu. Sebab dengan segala sesuatu ini bisa dijadikan dalil keberadaan Allah, bisa dijadikan dalil atas wujudnya Allah. Maka ketika ada orang melihat segala sesuatu namun terhalang dari Allah, tidak beriman kepada Allah, itu sesuatu yang mengherankan. Ayat tegese hatta stadalla, sehingga amrih dalil alaihi ingatase Allah sapa al mustadilluna piro-piro wong kang luru dalil bil asyai kelawan piro-piro sewiji-wiji. Karena dengan segala sesuatu itu bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan dalil untuk mengetahui Allah. Kama qala kaya oleh hadis dawuh sapa Allah taala biswa taala, ini di surat Fussilat. Allah subhanahu wa ta'ala dawuh sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Manane sanuri bakal meruhaken sapa ingsun Allah hum ing annas, sanuri bakal meruhaken sapa ingsun Allah him ing annas, sanuri bakal meruhaken sapa ingsun Allah him ing annas, meruhaken ayatina ing piro-piro ayat-ayate ingsun, tanda-tanda kebesaran ingsun fil afaqi ing dalem piro-piro penjuru. Kalau mananya Kiai Sepuh ing dalem piro-piro penjajahan. Kata Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru. Bahkan wafi afusihim lan ing dalem piro-piro awak dheweke annas, dan pada diri mereka kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami hatta yatabayyana sehingga dadi jelas lahum kadue annas opo annahu setuhune Allah iku al-haqqu zat kang maha hak. Nah, ayat ini memberikan informasi bahwa di balik keberadaan alam ini mengandung tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan pada diri kita sendiri ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka sangat heran ketika ada orang melihat alam semesta lalu dia terhalang dari Allah. Berarti orang ini telah kehilangan nur-nur ilahi, kehilangan cahaya hidayah. Sebab apa? Wadhalika utawi mengkono-mengkono, wadhalika utawi mengkono-mengkono istadalla alaihil mustadilluna bil asya, bahwa segala sesuatu itu bisa dijadikan dalil untuk mengetahui Allah. Sebab li annal atharo, karena setuhune labet yaitu makhluk iku ya dulu nunjukaken opo al athar adanya makhluk
itu menunjukkan ada yang menciptakan. Li'annal atharo karena setuhune labet yaitu makhluk iku yadullu nunjukaken opo al athar nunjukaken alal muathiri ingatase Allah kang labeti. Alam semesta ini kan asalnya tidak ada, lalu dijadikan ada oleh Allah. Berarti alam semesta ini adalah athar, pengaruh. Sedangkan Allah disebut muathir, yang mempengaruhi adanya alam semesta. Nah, dengan melihat alam semesta itu seharusnya menjadi petunjuk atas adanya Allah yang menjadikan alam semesta ini. Wa yu'rafu lan diweruhi sapa al mu'athir bihi kelawan athar. Nah, fahada maka utawi iki al athar yadullu alal mu'athiri wa yu'rafu bihi iku maqamul mustadillina, makome atawa kedudukane piro-piro wong kang luru dalil. Sifate al mustadillina ad-du'afa kang piro-piro lemah, mengetahui Allah melalui ciptaannya. Ini merupakan tingkatannya orang-orang yang mencari dalil yang paling lemah. Iku maqamul mustadillina, kedudukane piro-piro wong kang luru dalil, ad-du'afa kang piro-piro kang lemah. Artinya mencari dalil tentang Allah melalui alam semesta ini merupakan kedudukan orang-orang yang mencari dalil tentang Allah yang paling lemah. Berikutnya, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai', yang artinya kurang lebih bagaimana bisa digambarkan dengan akal Allah terhalang oleh sesuatu. Lah, Allah terhalang oleh sesuatu itu bagaimana bisa digambarkan dengan akal? Padahal wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai', padahal Allah itu zat yang nampak di dalam segala sesuatu. Bagaimana maksudnya? Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halika ya opo yutasawwaru ditemu atau digambaraken opo ayah juba yen tangaling-alingi hu ing Allah opo syai'un sewiji-wiji. Bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu? Lah, Gusti Allah terhalang oleh sesuatu itu mustahil. Wa huwa hale utawi Allah iku alladzi zat zahara kang nampak sapa alladzi nampak fi kulli syai'in ing dalem sekabehane suwiji-wiji. Kata Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari, bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu zat yang nampak di dalam segala sesuatu. Al-Imam Abdullah bin Hijazi lalu menjelaskan ayat tegese bidatihi kelawan zate Allah. Kama kaya barang yaqulu kang dawuhu ing ma sapa ahlu syuhudi, ahli syuhud, yaitu orang-orang yang diberikan maqam musyahadah kepada Allah, maqam
bisa menyaksikan Allah dengan mata hatinya, bisa melihat Allah dengan mata hatinya. Bagi orang-orang yang ahli syuhud, orang-orang yang sudah musyahadah, Allah nampak di dalam segala sesuatu itu dengan zatnya. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, Allah nampak di dalam segala sesuatu itu dengan zatnya, seperti yang dikatakan orang-orang yang sudah musyahadah. Wa bimahasini au bimahasini sifatihi, atawa kelawan piro-piro baguse piro-piro sifate Allah, wa asma'ihi lan piro-piro asma'i Allah, kama kaya barang yaqulu kang dawuhu ingma sapa ahlul hijabi, ahlul hijab yaitu orang-orang yang masih terhalang dari Allah. Bagi orang ahlul hijab, kata Imam Abdullah bin Hijazi, Allah nampak di dalam segala sesuatu itu dengan kebaikan-kebaikan dari sifat-sifatnya Allah, dengan kebaikan-kebaikan dari asma-asma'nya Allah. Gusti Allah kan walillahil asma'ul husna, Allah itu memiliki asma-asma yang baik, yang biasa kita baca, Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahharul Wahhabul Razzaqul Fattah Al-Alimul Qabid Al-Basit Al-Khafid Al-Rafi' Al-Mu'izzul Mudillus Sami' Al-Basirul Hakam Al-Adlul Latif Al-Khabirul Halim Al-Azimul Ghafur Al-Syakurul Aliyul Kabir Al-Hafidul Muqid Al-Habibul Jalil Al-Karimul Raqib Al-Mujibul Wasi' Al-Hakimul Wadud Al-Majidul Ba'ith Al-Syahidul Haqqul Waqil Al-Syahidul Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumid Al-Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majid Al-Wahidul Ahad As-Samadul Qadir Al-Muqtadirul Muqaddim Al-Muakhir Al-Awwalul Akhir Al-Zahirul Batin Al-Wali Al-Muta'ali Al-Barrut Tawwab Al-Muntaqimul Afuwur Ra'uf Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughni Al-Mani'ud Dharrun Nafi' An-Nurul Hadil Badi' Al-Baqi Al-Warithur Rasyidus Sabur. Bagi orang-orang yang ahlul hijab, Allah nampak di dalam segala sesuatu itu dengan kebaikan-kebaikan sifat-sifatnya Allah dan kebaikan-kebaikan asma-asma Allah. Nah, fal asya'u, Imam Abdullah bin Hijazi lalu menjelaskan fal asya'u mangka utawi piro-piro sewiji-wiji kulluhaya sekabehane al asya iku majali piro-piro panggonan pertelah wa madzahiru tegese piro-piro panggonan nampak. Segala sesuatu ini, kata Imam Abdullah bin Hijazi, adalah objek-objek penampakan liduhuri ma'ani asma'ihi, maring nampake piro-piro maknane asmane Allah. Bagi orang-orang yang masih ahlul hijab, masih terhalang dari Allah, kata Imam Abdullah bin Hijazi, segala sesuatu ini di antara alam semesta ini adalah objek-objek penampakan bagi nampaknya makna-makna dari asma-Nya Allah.
allati kang hiya kang utawi allati ma'ani asma'ihi iku tafasilu ma'ani sifatihi, piro-piro rinciane, piro-piro maknane, piro-piro sifate Allah. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, bagi orang yang masih ahlul hijab, segala sesuatu ini adalah objek-objek penampakan bagi nampaknya makna-makna asma-asma Allah yang menjadi rincian-rincian dari makna-makna sifat-sifatnya Allah. Fayadharu maka nampak fi ahlil izzati ing dalam ahli mulia, ketika kita melihat orang yang dimuliakan oleh Allah, maka nampak bagi kita bahwa Allah itu memiliki asma al-mu'izzu, yaitu Allah zat yang memuliakan. Fayadharu maka nampak fi ahli izzati ing dalam ahli mulia, yaitu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, apa kang nampak kaunuhu anane Allah anaiku mu'izzan zat kang muliaaken. Ketika melihat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, maka nampak baginya bahwa Allah itu memiliki asma al-mu'izzu, Allah zat yang memuliakan. Wa fi ahli dhillati lan ing dalem ahli ina, dan ketika menyaksikan orang-orang yang dihinakan oleh Allah, nampak baginya apa kaunuhu anane Allah anaiku mudillan zat kang nginaaken. Maka nampak baginya bahwa Allah itu adalah zat yang menghinakan. Wa fil ihya'i lan ing dalem nguripaken, wa fil ihya'i lan ing dalem nguripaken, wa fil ihya'i lan ing dalem nguripaken, ketika melihat makhluk hidup, maka nampak baginya apa kaunuhu, wa fil ihya'i lan ing dalem nguripaken ay wa yadharu lan nampak fil ihya'i ing dalem nguripaken apa kang nampak makna smihi, makna asmane Allah, rupane al-muhyi zat kang nguripaken. Artinya bagi orang-orang ahlul hijab, ketika melihat makhluk hidup yang dihidupkan oleh Allah, maka nampak bagi mereka asma Allah al-muhyi, yaitu zat yang menghidupkan. Wa inda salbil arwahi lan ing dalam sandinge kacabute piro-piro ruh, kalau maknanya ki sepuh kadedele piro-piro ruh, ketika melihat ada seseorang yang dicabut ruhnya, maka nampak baginya opo makna smihi, makna asmane Allah, rupane al-mumitu zat kang gawe mati. Wa indal atai lan ing dalam sandinge, wa indal atai lan ing dalam sandinge diparingi, ketika diberi sesuatu maka nampak baginya apa makna smihi, makna asmane Allah, rupane al-mu'ti, asma Allah al-mu'ti
maknane Allah kang maringi. Jadi orang-orang yang ahlul hijab merasakan Allah nampak di dalam segala sesuatu itu. Allah nampak dengan kebaikan-kebaikan sifat-sifatnya dan asma-asmanya. Maka kata Imam Abdullah bin Hijazi, segala sesuatu ini adalah objek-objek penampakan dari nampaknya makna-makna asma-asma Allah yang menjadi rincian-rincian dari makna-makna sifat-sifatnya Allah. Ketika melihat orang-orang yang dimuliakan Allah, maka nampak bagi mereka Allah itu mempunyai asma al-mu'izzu, Allah zat yang memuliakan. Ketika melihat orang-orang yang dihinakan oleh Allah, maka nampak bagi mereka Allah itu mempunyai asma al-mudillu, Allah yang menghinakan. Ketika melihat makhluk hidup yang dihidupkan oleh Allah, maka nampak bagi mereka asma Allah al-muhyi, zat yang menghidupkan. Ketika melihat seseorang yang dicabut ruhnya, maka nampak bagi mereka asma Allah al-mumit, zat yang mematikan. Ketika mendapatkan pemberian dari Allah, maka nampak bagi mereka Allah itu mempunyai asma al-mu'ti, zat yang memberi. Berikutnya wa indal man'i, lan ing dalam sandinge dicegah. Ketika terhalang dari pemberian, maka nampak bagi mereka apa makna smihi, makna asmane Allah, rupane al-mani'u, zat kang nyegah atau zat kang ngalang-ngalangi saking pemberian. Wa inda ifadatil fadli, lan ing dalam sandinge lubere anugrah. Dan ketika mendapatkan curahan anugerah dari Allah, maka nampak bagi mereka apa makna smihi, makna asmane Allah, rupane al-karimu, zat kang loman. Ketika mendapatkan curahan anugerah dari Allah, maka nampak bagi mereka makna dari asma Allah al-karim, Allah zat yang maha pemurah. Wa inda ijabatid du'ai, lan ing dalam sandinge dikabulakane doa. Dan ketika doanya terkabul, maka nampak bagi mereka apa makna smihi, makna asmane Allah, rupane al-mujibu, Allah kang mengabulkan doa, Allah maha mengabulkan doa. Wa inda tasliqihi, lan ing dalam sandinge nguasaakene Allah, nguasaaken al-madarra ing piro-piro bahaya. Dan ketika Allah menimpakan bahaya-bahaya, wajalbil manafi'i, lan narik piro-piro manfaat. Ketika Allah menampakkan, maksud kami ketika Allah menimpakan bahaya-bahaya dan mendatangkan manfaat-manfaat, maka nampak bagi mereka apa makna smihi, makna asmane Allah, rupane ad-daru,
zat kang gawe bahaya, an-nafi'u kang gawe manfaat, ila ghairi dalika tumekamaring liyane mengkono-mengkono, kaunuhu mu'izzan ila akhirih. Mudah-mudahan hikmah ke-16 bagian pertama ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.